Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Narsa Fiona Agustin dari program studi D3 Kebidanan Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Sistem saraf adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi dalam tubuh yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh melalui impuls atau hantaran listrik. Sistem saraf tersusun dari kumpulan sel saraf atau neuron yang akan membentuk jaringan saraf. Susunan saraf manusia. 1. Saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan pusat koordinasi dari segala respon terhadap berbagai rangsangan. Sistem ini tersusun atas otak dan sumsum tulang belakang. 2. Ada saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah sistem saraf yang berada pada paling ujung sistem saraf. Sistem saraf tepi langsung berhubungan reseptor saraf. Penyusun saraf pusat. Pertama, otak. Merupakan organ vital yang mengatur segala koordinasi sistem tubuh termasuk sistem saraf. Bagian otak ada cerebrum, cerebellum, brainstem, sistem limbik. Yang kedua, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah bagian dari sistem saraf pusat. Sebagian rangsangan yang sifatnya refleks bisa melewati sumsum tulang belakang tanpa melewati otak. Saraf tepi terdapat dua, yaitu sistem saraf sadar atau sel saraf somatik dan sistem saraf tidak sadar atau saraf otonom. Sistem saraf sadar yaitu bekerja atas dasar kesadaran dan kemauan kita sendiri. Saraf ini meneruskan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak, dan meneruskannya ke semua otot kerangka tubuh. Sistem saraf sadar terdiri atas 12 pasangan saraf kranial dan 31 saraf spinal. Sistem saraf tidak sadar yaitu bekerja tanpa disadari secara otonom dan tidak bekerja di bawah kehendak saraf pusat. Sistem ini meneruskan impuls dari reseptor menuju saraf sensoris lalu dilanjutkan ke sistem saraf pusat. Sistem saraf otonom ini dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Sel saraf. Sel saraf atau neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsangan. Struktur sel saraf. 1. Dendrit adalah cabang dari neuron atau sel-sel saraf berperan dalam menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. 2. Badan sel bertugas untuk meneruskan impuls dari badan sel saraf ke kelenjar dan serabut-serabut otot. 3. Inti sel atau nukleus berfungsi dalam mengontrol seluruh kegiatan sel saraf. 4. Akson atau neurit adalah sel yang panjang dan tipis. Fungsinya adalah mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. 5. Selubung mielin adalah lapisan fosfolipid yang membungkus akson. Fungsinya adalah untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. 6. Sel C1 adalah selubung lemak di seluruh serabut saraf. Mielin dari susunan sel glia atau sel saraf yang berperan dalam menyokong kebutuhan dari sel neuron. Fungsinya adalah untuk melindungi dan mengarahkan impuls saraf. 7. Nodus Ranvier adalah bagian dari akson yang tidak terbungkus mielin, berfungsi dalam mempercepat penghantaran impuls. 8. Akson terminal berfungsi untuk menghubungkan sel saraf satu dengan yang lainnya. Jenis-jenis sel saraf. Secara sensorik, fungsinya menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak, encefalon, dan sumsum tulang belakang medula spinalis. Sel saraf intermediat berfungsi menghubungkan sel saraf sensorik dengan sel saraf motorik atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Sel saraf motorik fungsinya mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan.